Ya, nama saya Andi Makasau. Latar belakang saya hanya seorang penjual ayam potong di Pasar Angso 2 Jambi. Ya, saya tinggal di Jambi, ya, termasuk kota kecil. Nah, usaha yang saya jalani ini selama 18 tahun saya geluti, perginya berangkat menjalan satu malam, pulangnya jam 10 pagi. Nah, ini yang saya lakoni selama 18 tahun, Pak. Ini yang saya lakoni selama 18 tahun, Bapak Ibu. Dan selama 18 tahun saya lakoni, emang awalnya dari nol saya rintis sampai usaha saya berkembang pesat, sampai buka cabang. Ya, di akhir 2018, di 2016 usaha saya bangkrut. Bangkrut itu bukan hanya kembali ke titik nol, tapi usaha saya membuahkan hutang 1,6 miliar. Nah, dengan punya hutang 1,6 miliar ini, benar-benar hidup saya benar-benar galau. Kenapa? Karena ternyata kalau kita punya hutang, kalau malam itu pasti tidurnya gelisah. Kalau malam jadi terhina, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya lakoni, ini yang saya rasakan. Hutang 1,6 miliar ini begitu banyak. Dan saya berpikir waktu itu, bagaimana saya harus melunasinya. Ya, bagaimana saya harus bangkit dari usaha yang saya jalankan. Sementara semua bank waktu itu tidak ada lagi yang percaya sama saya. Karena apa? Nama saya di bank itu bukan lagi call 3, tapi sudah call 7. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Saya waktu itu benar-benar putus asa, ya, tidak tahu harus bagaimana. Untung saya masih diberikan iman sama Allah. Bersyukur saya bahwa pada saat itu saya minta tolong sama kawan-kawan, sama keluarga, tidak ada lagi yang bisa menurut saya. Karena apa? Saya tidak punya kepercayaan lagi. Nah, kemudian saya hanya bisa berdoa sama Allah, ya Allah, berikan saya peluang usaha yang bisa menghantarkan saya bisa bebas hutang riba. Ya, karena ini benar-benar berat menurut saya. Nah, pada keesokan harinya ternyata doa saya dijabah oleh Allah. Saya ditelepon oleh seorang sahabat yang menawarkan sebuah usaha. Pertama saya sangat semangat mengangkatnya. Itu sahabat saya bernama Rudianto. Dialah orang yang menjadi wasilah saya mengenal bisnis ini. Beliau sekarang berada di Lampung. Mudah-mudahan Allah lancarkan perjuangannya. Nah, ketika saya ditelepon, ini ada usaha bagus, Pak Andi. Usaha apa, Pak Rudi? Ini usaha eco racing, bisa menghemat bahan bakar 50%. Wah, mantap itu, Pak Rudi. Gimana sistemnya? Saya memang butuh usaha sekarang. Nah, sistemnya jaringan katanya, multi level. Nah, mendengar kata multi level ini, Bapak Ibu, saya adalah orang yang sudah anti multi level. Saya saat itu adalah orang yang sangat negatif terhadap multi level. Karena apa? Saya sudah trauma pernah menjalankan bisnis multi level sampai mobil saya tumburan satunya terbalik dan saya sempat cedera, kecelakaan, sampai pengkang, belum normal sampai sekarang. Nah, dari situ saya pulang ke rumah, istri saya langsung berikan kata istri saya, nggak usah lagi, Pak, jalankan multi level. Kenapa? Usaha kita sudah cukup bagus. Kenapa harus berambisi kesana kemari, sedangkan ini bukan membuahkan hasil, malah dapat musibah. Nah, dari situ saya menyatakan bahwa saya tidak akan menjalankan multi level. Nah, pada saat itu saya ditelepon tawarkan multi level, langsung saya tolak. Kalau Pak Rudi, kalau misalnya multi level saya tidak mau. Mohon maaf, Pak Rudi masih menjelaskan, saya langsung tutup teleponnya. Nah, inilah Bapak Ibu, saking saya negatifnya dengan yang namanya bisnis jaringan. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap jam saya ditelepon sama leader saya Pak Rudianto. Sampai 2 hari 2 malam saya negatif.
Dan setiap dia nelpon, apa yang ada dalam diri saya selalu mengumpat beliau, mencela beliau, mengejek beliau. Karena apa? Tidak bosan-bosan menelpon saya. Saya sampai mengejek beliau, menghina beliau. Ini orang sudah putus surat malunya. Kenapa? Sudah berapa kali, tidak terhitung lagi dia nelpon, tapi nggak nyerah-nyerah gitu. Kalau saya sudah nelpon 3 kali, saya tidak mau lagi nelpon orang itu. Ini sudah tidak terhitung lagi, Pak. Sudah 2 hari 2 malam saya ditelepon, ternyata besoknya malah istri saya ditelepon yang sedang masak di dapur. Kaget istri saya, Bapak Ibu. Kaget. Langsung manggil saya, Pak, kenapa Pak Rudianto nelpon? Saya bilang, dia sudah 2 hari 2 malam, nggak usah diharukan. Dia sudah 2 hari 2 malam nelpon saya. Kenapa tak diangkat? Dia menawarkan bisnis multi level, bisnis abal-abal, bisnis yang tidak menjanjikan. Dia tidak tahu kondisi kita sekarang punya hutang 1,6 miliar, rumah mau disita. Dia menawarkan bisnis yang tidak jelas, bisnis yang pernah mama larang, dan saya juga tidak menjalankan lagi. Cuman apa kata istri saya? Pak, jangan begitu. Kita kan lagi terpuruk nih. Kita banyak hutang. Rumah kita sudah hampir disita. Angkatlah katanya. Jangan-jangan ini jalan rezeki yang dikirimkan Allah buat kita. Nah, mendengar penuturan istri saya, Bapak Ibu, saya langsung istighfar. Saya langsung berdoa sama Allah, ya Allah, saya zalim dengan diri saya banyak dosa. Saya terlalu cepat memvonis bisnis yang belum saya pahami secara detail. Nah, dalam kemudian saya ditelepon lagi dan saya langsung angkat. Ternyata Pak Rudio saat itu mau mengajak saya seminar di Hotel Luminor, seminar perdana di Kota Jambi waktu itu. Dan kebetulan yang turun pada saat itu adalah Gurunda kita, Pak Aja dan Haris. Tapi kata Pak Rudi, kenapa Pak Adi tidak angkat teleponnya? Saya bilang saya ngecas HP di kamar dan saya ada kerjaan di luar. Saya mengajak seminar Pak Andi, tapi karena 2 hari 2 malam saya telepon tidak angkat, ini sudah lewat. Nah, maksud saya nelpon sekarang, saya hanya ingin minta tolong karena kondisi badan saya tidak fit. Nah, Gurunda kita Pak Haji dan Haris masih mau lanjutkan seminar di Kuala Tungkal. Tolong bantu saya nyopir. Nah, kalau minta tolong soal nyopir saya pasti bersedia, Pak. Oke, saya siap. Nah, singkat cerita saya langsung berangkat, Pak. Saya waktu itu langsung mengambil posisi nyetir, Pak Haji duduk di samping saya. Dan saya dalam hati saya harus menghindar nih, jangan sampai saya kena prospek di mobil itu. Dan saya cuek-cuek saja sama Pak Haji. Dan di situ ada Pak Rudianto dan duduk di belakang. Nah, singkat cerita, sejam perjalanan langsung saya dikejutkan dengan ungkapan Pak Haji. Apa kata beliau? Alhamdulillah masuk bonus kita. Bonus mingguan kita, Pak Rudi. Berapa kata Pak Rudi? Nah, diperlihatkan HP-nya di samping muka saya, Pak. Di samping karena saya lagi nyetir. Dan saya sempat melirik bonus Pak Haji itu ada 30 juta. Nah, saya melihat bonus 30 juta, wah ini besar juga gaji Pak Haji nih. Tapi dalam hati saya ada keangkuhan. Dah wajar mungkin kalau 7 tahun, 8 tahun jalankan bisnis eco racing, wajar punya penghasilan seperti itu per minggu. Nah, tapi saya penasaran Pak. Saya langsung tanya Pak Haji, berapa tahun Pak Haji jalankan bisnis ini sampai bisa dapat gaji 30 juta per minggu atau 120 juta per bulan? Kata Pak Haji dengan nada datar, dia menjawab, Mas ini masa tahunan, saya baru menjalankan 2 bulan setengah. Nah, disitulah Bapak Ibu, saya kaget bukan main dalam hati saya. Dalam 2 bulan setengah punya gaji 30 juta, artinya 120 juta per bulan. Nah, emang bisa Pak Haji punya gaji seperti di eco racing? Bisa Pak, katanya. Bahkan bukan ini saja yang saya dapatkan, saya sudah dapat 3 Pajero 5 Mobilio. Dan insya Allah target saya bisa 8 Pajero 12 Mobilio dalam 4 bulan. Nah, dari situ Bapak Ibu, pikiran negatif saya langsung hilang semua terhadap bisnis multi level. Di situ saya langsung punya semangat baru, punya harapan baru. Bahwa kalau benar percepatan rezeki di bisnis eco racing seperti ini benar-benar berkah buat saya. Ini benar-benar luar biasa. Ini benar-benar bisa menjadi solusi, saya bisa melunasi hutang. Langsung saya tanya sama Pak Haji, gimana caranya Pak Haji? Kata Pak Haji, kita dengarkan seminar nanti sama-sama di Hotel Kuala Tungkal. Sampai di sana Pak, saya benar-benar fokus mendengarkannya. Masya Allah, ini luar biasa.
saya menjelaskan pemaparan Pak Haji, dan setelah selesai saya langsung ditanya sama Pak Haji, menarik nggak bisnisnya? Sangat menarik Pak Haji, tolong bantu saya lunasi hutang saya punya hutang banyak. Nah, saya tadi lemas mendengarkan, ternyata saya baru tahu kalau dosa riba itu punya 73 tingkatan, dosa-dosa terkecilnya sama dengan menzinai ibu kandung. Saya punya hutang 1,6 miliar, berapa banyak dosa ribanya? 1 dirham sama dengan 36 kali berzina. Saya lemas, kata Pak Haji waktu itu, nggak usah disesali, yang penting bertobat. Cepat ambil peluang ini, niatkan untuk melunasi hutangnya. Insya Allah, Allah pasti kasih kemudahan. Kembali dari situ Pak, saya waktu itu ditanya sama Pak Haji, berapa paket yang Pak Haji mau terima, mau ambil? Saya 1, katanya jangan 1, katanya. Kalau bisa ambil priority. Nah itu, bagaimana mungkin saya ambil priority Pak? Sedangkan beli susu anak saja di rumah itu saya tidak mampu saat ini. Nah kalau tidak mampu katanya nggak apa-apa, tapi kalau bisa diupayakan jangan ambil 1. Hanya saya waktu itu pulang ke rumah, konsultasi sama istri, saya harus bergabung minimal 3. Tapi itu pun saya harus jual barang berharga di rumah Bapak. Dan ketika saya jual, itu sempat saya meneteskan air mata. Kenapa? Barang yang sangat berharga di rumah saya jual untuk bergabung di PT Besi. Tapi saya yakin, karena apa? Saya lihat di PT Besi ini sangat luar biasa percepatan rezekinya, dan yang membuat saya sangat semangat, kenapa? Di dalamnya ada misi dakwah, mengajak umat semakin taat, membantu umat supaya bebas hutang riba. Misi dakwahnya yang membuat saya sangat tertarik Bapak Ibu. Dan ketika saya bergabung waktu itu, dimulai dari bergabung dengan reguler, Masya Allah, saya menjalankan bisnis ini Pak, dalam 28 hari saya diberkahi reward 1 unit Mobilio cash 150 juta dalam 28 hari. Ini benar-benar berkah luar biasa. Selama 18 tahun saya menjalankan bisnis ayam potong, tidak pernah saya merasakan beli mobil cash. Padahal omset saya sampai miliaran per bulan, tapi tidak pernah beli mobil cash. Tapi diusahain, Masya Allah, 28 hari saya diberikan 1 unit Mobilio cash seharga 150 juta. Dan saya semakin semangat. Siapapun orang yang saya temui, saya cerita. Sampai waktu itu karena barangnya indah, saya mau di LP, kan saya tidak peduli. Dan Alhamdulillah 5 bulan saya dapat lagi Pajero Bapak Ibu, Masya Allah. Saya langsung minta tolong sama Pak Haji waktu itu, bagaimana supaya bisa cair uang 500 juta karena rumah saya mau disita. Alhamdulillah berkah, dapat solusi, bisa dapat reward 500 juta. Saya bisa menyelamatkan rumah saya dari sitaan bank. Ini benar-benar berkah Bapak. Dan Alhamdulillah sekarang pencapaian saya ini benar-benar luar biasa. Ya, sudah mendapatkan 4 motor, 2 Mobilio, 2 Pajero, dan 1 luxury rumah 1 miliar. Masya Allah Bapak Ibu, ini benar-benar berkah yang luar biasa. Hutang saya 1,6 miliar ini bisa lunas dalam 2 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sponsor saya Pak Rudianto. Ya, terima kasih Pak Haji. Ini benar-benar bisnis yang dahsyat, bisnis yang sangat luar biasa. Ya, mungkin sekarang masih punya utang nggak Pak? Alhamdulillah sudah lunas hutang Pak Haji. Ya, Masya Allah. Ya. Dan yang luar biasa juga dari Pak Andi Makassau ini, di dalam jaringannya sudah banyak sekali ya peraih-peraih ribetnya ya, yang orang-orang yang mendapatkan mobil gratis, orang yang ini bahkan ada 1 orang yang mau dapat 1 miliar juga ya. Benar Pak Haji. Iskandar ya. Ya, tinggal 40 poin Pak Haji. Tinggal 40 poin tembus luxury ya? 1 miliar ya. Iya. Itu pun katanya karena belum diposting katanya. Ya. Iya. Masya Allah. Ya, ini.